Assalamualaikum grade 4. Hai, jumpa lagi dengan Miss Ati. Kita belajar PPKN lagi yuk. Apa kabarnya semua? Semoga tetap sehat selalu. Hari ini kita belajar tema 9 lagi. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita belajar tema 9 kayanya negeriku. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Materinya hak dan kewajiban terhadap ketersediaan air bersih. Air bersih ini sangat kita butuhkan untuk mandi, minum, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bila hal-hal yang menyebabkan ketersediaan air bersih berkurang? Nah, contohnya adalah misalnya pencemaran air akibat dari limbah industri atau pembuangan sisa dari pabrik yang dibuang ke saluran air sampai ke sungai. Nah, limbah rumah tangga misalnya pembuangan dari bekas cucian piring, cucian baju. Nah, kemudian sampah-sampah dibuang ke saluran air dan akhirnya sampai ke sungai. Nah, limbah pertanian. Nah, itu juga karena penyemprotan hama, airnya terbawa aliran sungai, terbawa aliran air sampai ke sungai dan perairan-perairan. Nah, ada lagi yaitu ketika pohon ditebang. Sedangkan yang kita tahu adalah akar itu menahan air sehingga air bisa disimpan di bawah pohon ya, di bawah akarnya. Nah, kemudian pohon ditebang, lahannya dijadikan perumahan. Nah, sedangkan akibat kekurangan air bersih, apa ya yang terjadi akibat kekurangan air bersih? Contohnya misalnya gagal panen. Kalau tidak ada air bersih, maka panen itu bisa gagal. Nah, panen bisa gagal akibatnya apa? Kita tidak mendapatkan beras, tidak mendapatkan sayur-sayuran, tidak mendapatkan buah-buahan, bahan pangan kita. Terus kemudian tidak ada air minum karena kita tidak ada air bersih. Terus kemudian kesulitan air untuk kehidupan sehari-hari, contohnya buat mandi, untuk mencuci barang-barang yang kotor. Nah, itu tidak ada semuanya. Nah, sedangkan hak kita terhadap ketersediaan air bersih itu adalah misalnya untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk makanan dan minuman, terpenuhinya kebutuhan untuk mencuci piring, terpenuhinya kebutuhan untuk mandi, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk merawat tanaman. Nah, jadi kewajiban kita terhadap ketersediaan air bersih adalah satu, menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan sehingga terbawa aliran air sampai ke perairan. Kemudian mengadakan penghijauan di lingkungan, menanam pohon atau menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang dan lain sebagainya. Terus kemudian mematikan keran jika tidak dipakai. Nah, ini penting untuk menghemat air. Contohnya ketika mencuci piring, sedang menyabuni piring, airnya dimatikan dulu kerannya. Ketika sedang mandi, sedang bersabun, dimatikan dulu airnya, kerannya. Nah, kemudian menjaga kelestarian hutan dari penebangan. Contohnya misalnya dengan tebang pilih. Nah, ada lagi sebetulnya membuat sumur resapan
papan. Membuat lubang yang isinya sampah organik yang bisa menyerap air. Akhirnya menjadi air tanah. Bisa kita pakai lagi air bersihnya. Nah, sudah belajar semuanya tentang ketersediaan air bersih dan kewajiban serta hak apa saja yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Sekarang saatnya kalian mengerjakan worksheet kasus tentang ketersediaan air bersih. Silahkan mengerjakan worksheetnya ya. Oke, dan bisa ditunggu penyelesaian kasusnya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah setelah mengerjakan, dan setelah itu mengucapkan dulu alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.